Tendik tak masuk pendataan BKN 2022 bisa ikut seleksi P3K 2024. Berita ini dilansir dari jpnn.com pada tanggal 25 Maret 2024. JPNN menyebutkan bahwa honorer Tendik tak masuk pendataan BKN 2022 bisa ikut seleksi P3K 2024. Ini menjadi kabar yang menggembirakan bagi honorer tercecer. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Ibu Nunuk Suryani mengatakan honorer tendik atau tenaga kependidikan yang tidak masuk pendataan BKN tahun 2022 bisa tetap ikut seleksi P3K 2024. Ini karena honorer tendik tercecer ini akan menggunakan data pokok pendidikan atau Dapodik, sebab Dapodik juga bisa menjadi database. Jadi ini adalah berita yang sangat baik buat teman-teman semua bahwa dari JPNN telah mewawancarai Ibu Nunuk Suryani bahwa untuk pendataan untuk guru dan tenaga kependidikan didasarkan kepada database. Jadi meskipun teman-teman datanya tidak ada di BKN, harapannya adalah semua tenaga kependidikan dan juga guru nanti datanya akan melalui database Dapodik. Mengenai kuota P3K 2024 untuk Tendik, Dirjen Nunuk mengungkapkan ada sebanyak 82.000. Formasinya juga mengakomodasi honorer Tendik lulusan SD, SMP, SMA, D3 hingga sarjana. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan pada video kemarin, bahwa memang ada formasi jabatan khusus untuk tenaga administrasi sekolah yang akan dimulai dari kualifikasi pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, D3 hingga sarjana. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan nomenklatur jabatan yang disesuaikan dengan tugas dan kualifikasi pendidikan masing-masing. Kemendikbudristek sudah menyiapkan 82.000 formasi P3K tahun ini untuk Tendik. Pemda tinggal mengisinya apa saja yang dibutuhkan. Ucap Dirjen Nunuk menjawab jpnn.com Senin 25 Maret 2024. Jadi untuk formasi Tendik itu sendiri, Kemendikbud sudah menyiapkan ada 82.000 formasi P3K untuk tahun 2024 ini. Tinggal nanti bagaimana Pemda akan mengeksekusi rekomendasi kebutuhan yang sudah dipetakan oleh Kemendikbud. Silakan cek link video di atas ini, diklik untuk mendapatkan info kebutuhan Tendik yang ada pada tiap daerah. Ibu Nunuk menambahkan bahwa pengusulan formasi P3K Tendik ini diprioritaskan bagi Pemda yang hampir menyelesaikan pengangkatan guru honorernya, terutama prioritas 1 atau P1, honorer K2, dan pendidik di sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun. Jadi perlu teman-teman cermati bahwa dimungkinkan untuk daerah-daerah yang memang sudah hampir menghabiskan P1-nya dan juga mengakomodir tenaga honorer K2 dan pendidik di sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun atau yang biasa disebut dengan P3. Jadi nanti kuotanya akan diberikan untuk para tenaga pendidikan. Sebelumnya, Sekjen DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia atau FHNK2I, Tenaga Kependidikan atau Tendik Herlambang Susanto, mengatakan masih banyak rekannya yang tercecer. Mereka tidak masuk pendataan BKN tahun 2022. Hal ini sangat meresahkan honorer Tendik, khususnya penjaga sekolah. Dia mengaku terus berkoordinasi dengan pusat agar bisa mendapatkan kesempatan sama dalam pengangkatan P3K 2024. Bagaimanapun juga kami sama-sama sudah mengabdi beberapa tahun, kata Herlambang kepada jpnn.com Minggu 24 Maret 2024. Dia menceritakan saat pendataan BKN tahun 2022, banyak honorer non-K2 Tendik khususnya tidak dapat masuk dalam pendataan karena ada beberapa formasi jabatan yang dihilangkan. Menurut Herlambang, kurang lebih 246 formasi, termasuk penjaga sekolah yang hilang. Belum lagi saat pendataan berlangsung, ada isu bahwa 3 kategori honorer yaitu satuan pengamanan, tenaga kebersihan, dan driver akan di-outsourcing. Jadi berita ini memang sinkron dengan kemarin waktu video pada saat raker. Saya mengetengahkan bahwa di situ BKN mengemukakan ada
Yang masuk dalam Kalau bisa database beda BKN itu masukin dalam adalah formasi baru diusulkan tuh. jabatan-jabatan yang tidak sesuai dengan kriteria Jadi yang banyak ada sebenarnya dalam itu di pendataan formulir non-ASN pada tahun 2021 itu ada 2022, surat mengban untuk yaitu adanya menyampaikan nama-nama yang ada dalam Satuan Pengamanan instansinya Tenaga masing-masing Kebersihan dan berdasarkan Driver. kriteria yang ada di dalam Hal ini surat mengban. menjadikan Betul. polemik Maka muncullah di 2,3 bawah khususnya juta. untuk Ya, Tendik di mana tapi di itu di luar situ formasi. untuk satuan Ya pendidikan sekarang kan ditunggu ada formasi banyak dari masing-masing kan. sekali Katanya lead. teman-teman dari penjaga Ya, sekolah makanya yang kalau mengharapkan adanya saya ngikutin kepastian nggak perlu lagi ada akan pengangkatannya sebagai P3K karena sudah sangat lama tidak ada pengangkatan untuk tenaga penjaga jadi kan sekolah. kita share verbal juga ya Pak Pimpinan ya. Jadi verbal itu memang kemarin ada beberapa yang sengaja dimasukkan oleh instansi, sebetulnya dia tidak memenuhi kriteria. Kriteria yang saya bacakan menurut SMN 4 tadi. Sehingga verbal itu nanti hasilnya ada yang tidak memenuhi kriteria. Nah, apakah yang tidak memenuhi kriteria juga akan kita angkat. Padahal sebetulnya mereka itu justru harusnya tidak dimasukkan gitu loh. Pada saat itu kan kita belum verbal. Tapi datanya namanya masuk dalam 2,3 juta. Masuk, iya. Masuk. Iya. Tapi kalau kita verbal, hasilnya, mohon maaf, mungkin dia sebagai driver, sebagai pengaman, dan sebagainya. Itu sengaja dimasukkan, karena dari instansi itu yang penting masuk dulu. Sementara yang tertib, instansi yang tahu bahwa itu sebenarnya enggak, itu malah jadi enggak diangkat. Ini jadi masalah. Makanya yang nomor 3 tadi, sebetulnya yang memenuhi kriteria dan yang lulus. Dengan adanya isu bahwa tenaga kebersihan kemudian pramubakti ini tidak akan masuk pada data BKN yang itu menjadi privilege utama untuk mendapatkan status P3K, hal ini menjadi keresahan yang luar biasa pada teman-teman Tendik, khususnya adalah teman-teman yang dari penjaga sekolah. Herlambang menambahkan, banyak yang menyamakan penjaga sekolah dengan tenaga kebersihan, padahal penjaga sekolah hampir meliputi 3 kategori tersebut, ucapnya. Pagi hari penjaga sekolah menjadi pramusaji juga, menjelang siang menjadi kurir atau pengirim surat antar sekolah dan dinas terkait. Beberapa Pemda yang berusaha menyelamatkan tendik penjaga sekolah agar bisa masuk dalam pendataan. Caranya dengan mengubah SK jabatan ataupun memasukkan dalam formasi yang ada, misal tenaga administrasi. Jadi ini teman-teman, teman-teman Tendik yang kemarin sebagai penjaga sekolah, ketika pendataan non-ASN memang untuk jabatan sebagai penjaga sekolah itu tidak muncul, maka disiasati dimasukkan menjadi tenaga administrasi sekolah, jadi ini menjadi titik aman buat teman-teman semua. Jadi tenaga administrasi sekolah ini nanti akan terakomodir karena memang untuk kemarin untuk pendataan non-ASN memang untuk keamanan ataupun tenaga kebersihan itu memang tidak ada karena arahnya nanti untuk ketiga jabatan itu adalah arahnya untuk outsourcing dengan pihak kedua. Teman-teman penjaga sekolah sampai saat ini bila diberi kesempatan ikut pengangkatan menjadi P3K paruh waktu pun sangat senang dan gembira. Ini adalah penjelasan dari Sekjen FGH Forum Honorer Non Kategori 2 FHNK 2I. Jadi Herlamban menegaskan bahwa saking berharapnya teman-teman penjaga sekolah ini untuk kejelasan status, maka teman-teman penjaga sekolah ini mau jika pada saat 2024 ini beralih status menjadi P3K meskipun hanya sebagai P3K paruh waktu, yang penting adalah adanya kejelasan status untuk kedepannya. Jika menjadi P3K paruh waktu artinya teman semua ini nanti sudah akan mendapatkan NIP, artinya sudah mendapatkan pengakuan dari negara, tinggal menunggu anggaran daerah cukup dan untuk nantinya diangkat menjadi P3K penuh waktu. Informasi yang sudah saya sampaikan tadi ini menjadi berita gembira bagi teman-teman Tendik khususnya yang penjaga sekolah. Mudah-mudahan untuk penjaga sekolah ini akan terakomodir meskipun ada beberapa teman yang kemudian tidak
masuk dalam pendataan BKN pada tahun 2022 dikarenakan memang untuk jabatan sebagai tenaga keamanan, tenaga kebersihan, dan lain-lain itu memang tidak tersedia pada saat pendataan. Harapannya yang penting adalah data teman-teman semua itu masih aktif di Dapodik untuk kemudian menjadi dasar database bagi Kemendikbudristek RI untuk nantinya memetakan agar teman-teman semua yang ada di satuan pendidikan di seluruh Indonesia honorer baik Tendik maupun guru akan bisa terakomodir menjadi ASN pada tahun 2024 ini. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai update berita mengenai seleksi CASN tahun 2024.